Nah, sekarang gimana saat saya trading benar-benar major trend? Ini seperti yang di video-video sebelumnya, kalian pernah lihat saya sekali dalam satu movement saya profit 10M. Dalam satu movement saya profit 8M. Bahkan bulan Desember lalu dalam satu movement saya profit 3M. Dan gimana cara tradingnya? Saya benar-benar akan trading sangat agresif di awal, tadi saya sempat bilang ya. Maksudnya agresif di awal adalah saya akan banyak banget masuk posisi di awal dengan lot lebih besar. Tapi semakin ke atas, saya akan averaging terus. Saat harganya benar-benar sesuai dengan arahnya. Misalkan saya buy dan harganya beneran naik, maka di atas saya akan buy lagi. Di atasnya saya akan buy lagi. Dan seperti itu terus. Tapi semakin ke atas, lot saya akan mengecil. Karena ya konyol kalau lotnya malah saya besarin. Simpelnya begini. Market sekarang ada di sini. Market sedang ada di sini. Saya akan ambil posisi di mana? Pertama, sebenarnya posisinya mirip-mirip yang pertama. Saya akan ambil posisi di oke, ini juga harga yang sudah disepakati oleh satu tim ya. Saya akan ambil posisi di 18.00.88. Udah, dengan stop loss di 17.76.69. Inilah akan menjadi trading plan saya yang pertama. Dan kalian mungkin bingung, kok yang ini stop lossnya besar sekali? Ya memang, karena ini major trend. Ya kan? Tapi balik lagi, kali ini saya nggak akan mau jelasin secara detail. Karena jangan kalian longkap-longkap belajar, jangan kecepatan. Nggak usah sok-sokan belum apa-apa, maunya trading langsung ribuan poin. Ya. Tujuan saya di sini hanya mau menunjukkan dulu, biar ya kalau ini beneran profit, kalian at least jadi punya tujuan berikutnya. Kalian punya mimpi, di mana kalian sudah tahu next step-nya kalian akan menjadi seperti apa. Mau belajarnya apa lagi. Kan kalian nggak akan stop sampai di satu metode saja, bukan satu metode, satu level saja, oke? Dan posisi kedua saya akan masuk di mana? Saya akan masukin lagi posisi di 18.25.43. Dah. Dan saat posisi kedua saya open, ini sudah benar-benar dijemput, stop loss saya yang akan saya geser. Kemana? Ke sini, ya kan? Ke sini memang. Mungkin kalian akan langsung berpikiran, oh digesernya ke entry sebelumnya. Bukan. Ya, tapi saya nggak akan menjawab. Yang pasti bukan digeser ke entry sebelumnya. Bukan seperti itu prinsipnya. Dan balik lagi, saya nggak mau ajarin dulu. Biarin kalian penasaran ya. Itu prinsipnya. Stop loss saya akan pindah ke sini. Dan, tapi itu dengan catatan. Kalau harga nanti di akhir Juni, di 30 Juni nanti, itu benar-benar harganya ada di bawah. Maksudnya di bawah itu di sekitar 1768.23. Kalau harganya ada di bawah situ di sekitar 1768.23 dan dia bergerak naik terus menembus resistance yang pertama, dia benar-benar break yang pertama kali, baru saya akan masuk di posisi yang ini. Baru saya akan masuk di 18.00 ini. Dan kenapa? Karena saya mau memastikan major trendnya sudah dimulai. Saya mau memastikan big guys sudah bergerak. Kan? Lalu bagaimana kalau itu nggak terjadi? Bagaimana kalau 30 Juni ternyata harganya sudah ada di atas? Misalkan sudah mendekati 17.93. Ya kan? Berarti order saya yang pertama akan saya cancel. Saya nggak akan pakai itu order yang pertama. Kenapa? Karena saya butuh konfirmasi terjadinya major trend. Yang berarti saya akan biarkan harga bergerak dulu sampai 18.13. Saat 18.13 sudah dikejar dan dia berhasil break sampai 18.25, baru saya akan ikut masuk market. Baru bagi saya major trendnya sudah dimulai karena saya hanya trader kecil. Ya kan? Saya nggak ada apa-apanya di mata para big guys. Ingat prinsipnya ya, saya akan biarkan para big guys bergerak dulu baru saya ikut. Saya nggak pernah mau sok pinter, saya nggak pernah mau sok tahu. Itu prinsipnya, sesimpel itu. Dan begitu juga saat posisi sell. Berarti posisi sell saya pertama sebenarnya mirip sama yang tadi ya. Ini akan ada di 17.60 dengan stop loss itu ada di 1774.64. Di sini. Dan saat ini berhasil di break, berhasil turun lagi, maka saya akan mulai masuk posisi yang kedua ada di bawah sini. Yaitu di 17.36.83. Dan saat 17.83 saya sudah open, stop loss saya akan pindah memang ke sini.
memang ke sini. Kan? Tapi ingat, bukan trailing stopnya itu ataupun stop lossnya itu dipindah ke entry sebelumnya. Bukan seperti itu. Ya kan? Kalian jangan menebak-nebak sendiri, jangan membuat kesimpulan sendiri. Karena jangan sampai kalian belajarnya lengkap-lengkap, itu aja. Takutnya kalian belum apa-apa maunya langsung teori atau langsung style yang advance dan berujung pada margin call. Itu saya nggak mau. Dan saya sangat-sangat nggak mau itu terjadi. Kuasai dulu yang pertama. Baru setelah itu kuasai, kalian udah menjalankan berbulan-bulan, baru kita akan belajar yang kedua. Sesimpel itu ya. Berarti sekarang saat saya sudah ketemu trading plan saya yang itu 2 posisi pertama saya untuk buy dan 2 posisi saya untuk sell yang pertama. Tugas saya sekarang adalah sama seperti tadi. Saya akan menentukan resikonya. Resikonya berapa? Ya kan? Berarti sekarang saya tinggal masukin di sini. 18.00.88 dengan stop loss saya di 1776.69. TP saya kosong. Kenapa? Ya, saya memang belum tahu. Belum tahu ini seasonnya tuh sampai kapan. Saya nggak pernah tahu trennya akan bergerak 500 poin atau 1000 poin atau 2000 poin atau 3000 poin, saya nggak pernah tahu. Karena yang mengetahui itu hanyalah big guys. Mereka yang menggerakkan market. Saya mendingan saya tungguin aja. Nanti saat seasonality-nya seasonnya sudah hampir berakhir, baru saya bisa menentukan, oh ya sudah, target profit saya cuma sampai situ, selesai. Gitu ya. Tapi saya dari awal sudah bisa menentukan resiko saya berapa kalau ini sampai loss, kalau transaksi saya ini pertama loss. Di tradingan yang ini, berhubung saya tahu ini momentum bagus, saya tahu ini major trend, saya siap meresikokan lebih besar. Saya siap ambil 3%. Dan berarti posisi pertama saya akan menjadi 3,72 lot. Saya akan mengambil resiko yang lebih besar di sini. Dan di posisi yang kedua sama ya. Di sini 1825.43 dengan stop loss di 1800.88. Risiko saya pun di sini 3%. Sudah. Nanti semakin ke atas lot saya akan semakin kecil. Lot saya justru akan semakin kecil kalau harganya beneran naik terus. Itu prinsipnya ya. Nanti selanjutnya kalian cuma tinggal tunggu semuanya. Kalian benar-benar lihat semuanya. Bahwa semuanya ini akan sinkron. Sinkronnya dari mana? Sinkronnya yaitu sekarang saatnya kita masukin posisi ya. Bahwa posisi yang akan saya masukkan ini semua akan sinkron dengan apa yang ada di MQL5, dengan apa yang ada di MyFXBook, karena account ini sudah tersambung ke sana. Sama-sama tahu di sini, ini account baru, balance saya masih 0, saya belum melakukan deposit, jadi pastinya saya harus lakukan deposit dulu ya. Dan sayangnya ini udah malam, jadi saya hanya akan saya baru bisa setorkan cek ini di hari Senin nanti. Tapi setelah cek ini disetorkan, pastinya saya cuma tinggal login ke website Traders Family, lalu saya konfirmasi deposit. Dan biasanya nggak nyampe 15 menit lah paling lama, itu pasti dananya sudah masuk. Kan? Jadi saya pastikan Senin sebenarnya dana sudah ada. Jadi kita bisa langsung melakukan pending ordernya semua sekarang juga. So kita mulai dengan pending order yang pertama ya. Posisi buy yang pertama berdasarkan metode atau berdasarkan style yang pertama, yang berdasarkan per satu range. Saya akan melakukan buy di 1799.63. Oke? Nah, saat saya sudah mau memasukkan semua order, saya udah nggak butuh ini chart semuanya nih. Karena saya sudah selesai, bagian analisa saya sudah selesai. Saya udah nggak butuh lihat lagi chartnya. Sekarang tinggal saya masukin order. Berarti tadi saya menggunakan 4,48 lot. Oke, 4,48 lot. Ya kan? Lalu saya melakukan entry pertama adalah buy stop di 1799.63. 1799.63. Oke, dengan stop loss di 1786.25. Di sini 1786.25. Dan take profit saya akan ada di 1813.15. 1813.15. Nah, sekarang bagi kalian yang belum tahu, sebenarnya ada satu fitur. Mungkin kalian selama ini semua nggak ngeh atau bahkan nggak ngerti fitur ini untuk apa. Tapi ini akan sangat bermanfaat saat kalian mulai membiasakan. Ada fitur comment. Di MT4 aja ada fitur comment sebenarnya. Jarang sekali orang mengerti gunanya untuk apa. Kan? Fitur comment ini sebenarnya untuk pembukuan, sama.
Jadi saya akan isi komen ini berdasarkan metode yang style yang satu range tadi kan. Anggaplah style yang satu range kita sebutnya style breakout yang normal ya. Berarti saya anggap aja, saya tulis di sini komennya normal. Udah, ini akan menjadi pembukuan otomatis saya di sisi MT4. Oke. Lalu saya place order saya yang pertama. Dah, order saya yang pertama bisa terlihat sini, jurnalnya pun langsung secara real time terekam. Order saya yang pertama buy 4,48 lot di 1799.63, SL di 1786.25 dan TP 1813.15. Kita lanjutkan ya sekarang. Di order berikutnya adalah buy lagi 2,85 lot. Berarti saya sekarang buy lagi 2,85 lot. Oke, dengan entry sama buy stop di 1825.43. 1825.43. Dengan stop loss saya di 1804.4. 1804.4. Dan take profit saya ada di 1859.14. 1859.14. Jangan lupa isi komen bahwa ini adalah tradingan yang normal, yang benar-benar per satu range. Ini sebagai penanda, biar saya nanti juga nggak bingung untuk membedakan mana yang major trend, mana yang per satu range. Sudah selesai dua order pertama saya. Lalu saya akan masukkan sekarang yang order sell. Berarti sell pertama saya, sell stop ya. Sell stop 1760 di sini. 3,59 lot. 3,59 lot. Saya melakukan sell stop di 1760. Benar. Dengan stop loss di 1776.69. 1776.69. Dan take profit saya ada di 1745.77. 1745.77. Komen normal. Sudah. Order saya lagi yang berikutnya adalah sell lagi sebesar 2,85 lot. Ini saya ganti 2,85 dengan pending order sell stop di 1735.6. 1735.6. Dan stop loss saya ada di 1756.62. 1756.62. Dan take profit saya ada di 1714.75. 1714.75. Dengan komen normal. Sudah selesai. Pending order saya untuk 4 posisi pertama selesai. Lalu bagaimana dengan yang major trend? Ya sama, saya akan lakukan hal yang sama persis. Berarti saya akan masukkan 3,72 lot untuk posisi buy. Sini ya 3,72 lot untuk posisi buy. Berarti saya buy stop di harga 1800.88. Dan stop loss saya di 1776.69. Take profit saya akan ada di yang ini take profitnya masih kosong. Komen saya adalah major karena ini adalah major trend. Sudah. Lalu order saya buy berikutnya 1825.43 sebesar 3,67 lot. Oke, 3,67 lot. Ini juga buy stop di harga 1825.43 ya. 1825.43. Dengan stop loss saya di 1800.88. 1800.88. Sama nih komennya, major. Sudah selesai. Kan? Ini untuk posisi buy. Bagaimana dengan posisi sell? Sama, saya tinggal ikutin semuanya. Nanti berdasarkan apa yang saya sudah tentukan, saya masukin ke situ. Sehingga tampilan kalian sebenarnya akan menjadi seperti ini. Ini kalian tinggal klik kanan di sini, keluarkan menu komen. Kalian bisa lihat ya sekarang. Dari sinilah kalian bisa membedakan mana tradingan kalian yang menggunakan style normal, mana tradingan kalian yang menggunakan style major trend. Dengan begitu nantinya kalian nggak bingung saat melakukan rekapan, saat melihat pembukuan. Atau bahkan kalau kalian tangannya gatel mau melakukan intervensi, jangan sampai salah intervensi.
Itu untuk beberapa posisi awal kita, baik itu metode yang normal ataupun yang major trend. Dan untuk update posisi berikut-berikutnya, kalian bisa hubungi konsultan kalian masing-masing. Biar video ini nggak kelamaan ya. Sekarang gimana untuk kalian memastikan semua posisinya akan berjalan sinkron antara jurnal dengan apa yang ada di MQL5 dan apa yang ada di MyFXBook. So, dari sisi jurnal, dari tadi kalian sudah lihat, sekarang apa username kita di MQL5, ya kan? Di MQL5 kita menggunakan username yang bernama John Paul 77 Seasonality. John Paul 77 Seasonality. Begitu juga di MyFXBook. Kan yang bisa kita sama-sama lihat di sini. Walaupun di sini dananya belum masuk ya, tapi kita bisa sama-sama lihat ordernya sudah sama semua. Sesuai dengan yang tadi kita sudah input di MT4. Ya kan? Dan saya pastikan semuanya akan sinkron sampai akhir Juli nanti. So, kalian bisa lihat di sini, ini memang sudah ada di MQ5. Saya sengaja memasang harga $777. Kenapa? Karena tujuan saya di sini bukan untuk mencari income dari copy trade. Saya nggak mengharapkan kalian mengcopy dari MQ5. Tujuan saya memang ini hanya untuk menunjukkan transparansi bahwa antara jurnal, MQL5 dan MyFXBook semuanya sinkron, benar-benar semuanya real time. Kan untuk memastikan juga bahwa apa yang saya pencet di sini tersambung ke MQL5, tersambung ke MyFXBook, yang berarti tidak ada yang fiktif. Kan karena saya tahu begitu banyak mentor-mentor di luar sana yang melakukan transaksi fiktif. Dan saya yakin triple layer seperti ini mereka tidak berani lakukan. Nah, so itulah cara saya men-setup trading plan, gimana cara saya mau masuk market, saya mempersiapkan diri saya mulai dari menganalisa, lalu saya mengatur risiko saya, sampai akhirnya ordernya semua saya input. Itulah live trade bagi saya, karena saya nggak ada yang namanya buy now, sell now. Saya selalu menunggu momen, saat momennya terjadi dan order saya dijemput sesuai dengan hasil analisa saya, baru saya akan masuk market. Yang berarti saya tidak akan mengintervensi apapun. Saya akan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya sudah planning. Plan your trade, trade your plan. Salam.